Kita sambut drama modern dari TBIA, Lutung Rati Tradisional dari TBIA, Lutung Kasaru. Rakyat Jawa Barat. Cerita ini bukan sekedar kisah menceritakan tentang seekor lutung dan seorang putri, tetapi juga tentang ketulusan hati. Selamat menyaksikan semuanya. Raja memiliki seorang permaisuri yang setia serta dua putri cantik, yaitu Purbarara sang putri sulung dan Purbasari sang putri bungsu. Namun beberapa hari terakhir ini, sang Prabu tampak sering duduk terlihat termenung di singgasananya. Wajahnya penuh dengan kegelisahan. Melihat hal itu, sang permaisuri pun merasa sangat cemas dan bertanya-tanya apa yang sedang mengganggu hati sang raja.
bingung, Dinda. Bagaimana jika putri-putri kita saja yang menggantikan takhtamu? Aku setuju denganmu, Dinda. Tapi siapa? Kanda, bagaimana kalau kita meminta pendapat Pati saja? Baiklah, Dinda. Prajurit, Siap, Baginda Raja. prajurit, tolong panggil Patih Batara kemari, segera. Siap, Baginda. Perintah saya laksanakan. Diam. Siap, Baginda. Diam. Tolong beritahu kedua putriku untuk siap dan berkumpul di alun-alun sore hari nanti. Baik, Baginda. Ampun Baginda. Ada kerana apa Baginda memanggil hamba? Patih, aku membutuhkan pendapatmu. Mohon ampun Baginda. Pendapat tentang apa Baginda? Patih, aku sudah merasa cukup tua untuk mengurus kerjaan ini, Patih. Dan sudah saatnya untuk turun tahta. Tapi, aku sungguh bingung, Patih. Kau tahu jika aku tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki 2 anak perempuan. Mohon ampun Baginda. Lantas apa yang bisa saya bantu? Menurutmu, siapakah lebih pantas di antara kedua putriku untuk menggantikan posisiku sebagai raja? Mohon ampun Baginda. Menurut hamba, putri Purbasari lebih pantas Baginda. Kenapa kau memilih Purbasari? Mohon ampun Baginda. Karena putri Purbasari sangat dekat dengan rakyat, bahkan sampai dicintai oleh rakyat. Kalau putriku berpanaras, Mohon ampun Baginda. Putri Purbasari hanya memandikan kecantikannya dan hanya bersantai-santai di kerajaan serta tidak memikirkan akibatnya dan rakyatnya. baiklah kalau begitu. Akan kutetapkan putri Purbasari yang akan menjadi penerusku mengurus kerajaan ini. Namun, Kanda, bukankah seharusnya anak sulung yang mewarisi tahta kerajaan? Oh benar, Dinda. Akan tetapi, putri Purbasari masih belum panas untuk menerus kerajaan ini. Dia masih saja memutuskan suatu perkara tanpa memikirkan akibatnya. Jikalau begitu keputusanmu, aku akan mendukungmu, Kanda. Baiklah, Dinda. Mau memang setia bijaksana. Patih, Siap Baginda. tolong perintahkan seluruh prajurit untuk memerintahkan seluruh rakyat agar berkumpul di alun-alun karena akan ada pengumuman pengganti penanti. Baik Baginda. Perintah hamba laksanakan. Prajurit, Siap, Baginda Raja. siapkan upacara pemerasan tahta kerajaan untuk sore hari nanti. Siap, Baginda. Perintah saya laksanakan. Sementara itu di kediaman putri sulung kerajaan, Purbararas tengah bersiap-siap untuk berjalan-jalan mengelilingi istana. Ia belum mengetahui bahwa tahta yang selama ini ia anggap miliknya ternyata akan diberikan kepada adiknya. Dayang, Dayang! Ya, Tuan Putri Purbararas. Cepat rapikan pakaianku. Aku ingin keliling istana. Aku beribu-ribu ampun, Tuan Putri Purbararas. Ada apa, Dayang? Apakah Tuan Putri sudah mendengar berita itu? Berita apa itu? Sore nanti akan diumumkan kembali ayahanda Tuan Putri Purbararas sebagai raja. Benarkah berita itu? Dari mana kau tahu berita itu? Benar, Tuan Putri. Saya mendengar dari pembicaraan Prabu dengan Patih. Pasti aku yang akan menggantikan posisi ayahanda. Bukan begitu, Dayang?
Dayang? Sudah tentu Tuan Putri Purbaras. Dayang, apa kau lihat tunanganku? Tidak Tuan Putri, saya belajar sama Tuan istana. Baiklah, panggilkan dia. Baik Tuan Putri. Aku berharap impianku menjadi seorang ratu menjadi kenyataan. Di sudut lain kerajaan, para rakyat tengah menjalani kehidupan seperti biasa. Tiba-tiba datanglah kabar mengejutkan, raja akan turun tahta. Memang benar ya berita itu? Iya, benar sumpah. Itu dari kekasihku yang menjadi prajurit istana. Pengumuman. Kepada semua rakyat kerajaan berkumpul. Sengaja saya kumpulkan di sini untuk mengumumkan bahwa kerajaan akan melangsungkan pewarisan tahta. Jadi harap berkumpul di altar nanti. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuh kan benar, aku bilang juga apa? Raja mau diganti. Kira siapa yang menggantinya? Pastilah Putri Purbaras yang akan menggantikan tahta raja itu. Tidak mungkin, pasti Purbasari, ya kan? Enggak lah, pasti Purbaras. Putri Purbaras kan anak sulung. Tapi kan Purbaras mana pernah mikir kita. Tuh, apa kita jadi Purbasari saja jadi ratu? Siapa kita mungkin? Dulu segala bisa habis tahu. Ya betul Sore itu rakyat memenuhi alun-alun. Di atas balkon istana, sang raja mengumumkan keputusan yang mengejutkan. Para rakyatku yang berbahagia, hari ini aku akan memberikan tahta kerajaanku ini kepada salah satu putriku. Pasti Purbararasa yang menjadi pewaris saya adalah Titan dan saya. Aku sudah memutuskan ini bersama Ratu dan Bate bahwa yang akan menjadi penerusku mengurus kerajaan ini adalah putri bungsuku, Putri Purbalasari. Apa ini? Mengapa segitiga itu yang terima tahta ya? Bukan begitu Purbararasa. Seharusnya mana semua yang terima tahta. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena ayahanda tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Ya ayah, seharusnya kakak yang mendapatkan tahta ini bukan aku ayah. Justru karena kelulusan lebihmu itu aku memilihmu Purbalasari. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat. Ini tidak adil ayah. Purbaras, kembalilah. Purbaras pemimpin tidak. Ini adalah keputusan raja, jadi harus kita memaklumi. Selanjutnya adalah penyerahan mahkota kepada Putri Purbalasari. Hidup Ratu Purbalasari! Hidup Ratu Purbalasari! Hidup Ratu Purbalasari! Di sudut istana, Purbararas duduk gelisah. Rasa iri dan dendam menguasai pikirannya setelah keputusan sang raja menetapkan Purbasari sebagai pewaris tahta.
tiba di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut, Purbararas dan Indrajaya mencari bantuan dari seorang dukun sakti bernama Nyi Ronde. Apakah benar ini tempat dukun sakti itu? Sepertinya benar. Dari cerita-cerita yang kudengar, tempatnya mau seperti ini. Tapi di mana Nyi Ronde? Nyi Ronde, Nyi Ronde. Siapa itu? Aku Purbararas, putri dari Prabu Tempat. Oh, kalian rupanya. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Sekarang duduklah. Jadi begini, Purbasari telah dinobatkan menjadi seorang raja. Bantulah aku untuk mendapatkan keputusan ayahmu. Kenalkan keputusan ayahmu. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tetapi ada satu syarat. Kalian harus mencari apa yang aku inginkan. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Purba, ubah wajah Purbasari menjadi purba. Baik, lihatlah besok pagi. Setelah ayam jantan berkokok, ia akan berubah seperti apa yang kamu inginkan. Sekarang, mulailah. Baiklah, mari. Wahai penguasa jagat raya, penguasa kegelapan, dengan para cemik, datanglah, datanglah untuk menyempurnakan kekuasaanku, kekuasaan yang tiada duanya, kekuasaan yang dapat menguasai jagat raya. Akhirnya kena batunya kau, Prabu Tapahan. Angin bertiup kencang dengan suara petir yang bergemuruh, membuat para warga berlari ketakutan. Fajar telah menyingsing, suara ayam jantan membangunkan seluruh penjuru kerajaan. Namun pagi itu tidak seperti biasanya, karena jeritan Putri Purbasari memecah keheningan. Apa seperti ini? Apa yang terjadi dengan kuliku? Tidak, ayah, ibu, tolong aku. Itu dia Purbasari. Apa yang terjadi dengan? Aku tidak tahu, ibu. Ada apa ini putriku? Aku tidak tahu, ayah. Pati!
Keterangan apa baginda hamba? Patih, tolong panggilkan tabib kesana ke sini, segera. Baik baginda, perintah akan melaksanakan. Bagaimana yang bisa terjadi? Aku tidak tahu, ayah. Tidak tahu. Aku pun berdoa di baginda, tapi istana telah datang. Suruh dia masuk. Baik baginda. Tapi masuk. Ampun beribu ampun Paduka. Ada apa Paduka memanggil hamba kemari? Tabib, tolong lihat dan periksa putriku ini. Baiklah Paduka. Apa yang bisa dikatakan, Tabib? Ampun beribu ampun Paduka. Penyakitnya tidak bisa diprediksi. Namun jika dibiarkan, ini akan menyebar. Inilah kutukannya karena ayah anda tidak menghiraukan perintahku. Duh, bagaimana ini? Benar ayahanda, ini harus segera ditindaklanjuti. Bisa saja menimbulkan aib dan keruntuhan pada kerajaan ini. Salah satunya cara adalah ayah anda harus sudah keputusan dan memberikan tata kepadaku. Kerajaan ini pasti akan lestari. Bela jika yang terbaik bakalan kulakukan. Patih, Siap baginda. tolong antarkan Purwasari ke tempat pengasingan. Baik baginda, perintah hamba laksanakan. Mari putri. Di tempat pengasingan, Purbasari tetap menunjukkan kepeduliannya pada rakyat. Meski dirinya lapar, ia rela memberikan makanannya. Tindakan mulia itu diam-diam disaksikan seekor lutung yang ternyata bukan hewan biasa. Sejak saat itu Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung prihatin akan keadaan Purbasari. Ia menjadi sangat perhatian pada Purbasari. Pada suatu malam purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Lutung Kasarung berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar penyakit kutukan yang diderita oleh Purbasari diangkat. Setelah Lutung Kasarung selesai berdoa, tiba-tiba muncullah mata air di hadapannya yang sangat jernih.
Kabar kembalinya Purbasari telah sembuh dari kutukan mengejutkan Ratu Purbararas. Kedatangannya memicu persaingan memperebutkan tahta. Purbararas menantang adiknya untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu. Ada apa prajurit? Daya dan prajurit serta Tuan Putri Purbasari di sana. Purbasari? Kau yakin itu Purbasari? Dia yang saudara. Maka melihat dia begitu cantik dan aku. Tidak mungkin. Kau pasti salah lihat prajurit. Tidak ya saudara. Tuan Putri Purbasari telah kembali dengan raja yang sembuh. Astaga, dari mana ini? Nah, aku telah kembali. Mengapa kau kembali ke kerajaan ini Purbasari? Aku sudah sembuh. Kamu bisa langsung depan Purbasari. Tapi tidak semudah itu. Kamu balik ke kerajaan ini. Putriku Purbasari, kau telah kembali. Ya ayah, aku telah kembali. Setelah kau telah kembali, maka aku mengembalikan lagi kerajaan ini kepadamu. Tidak, aku ratu dari kerajaan ini ayah. Kau hanya mengatakan, putriku Purbasari lah yang dikenal oleh rakyat untuk menjadi ratu di kerajaan ini. Baiklah, jika memang begitu kenyataannya, aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi ratu di kerajaan ini. Bagaimana betul Purbasari? Untuk menjadi seorang ratu dibutuhkan seorang pendamping, bukan? Syaratnya kita harus kegagahan dan ketampanan pasangan. Raden Indrajaya, tunjukkan kegagahan dan ketampananmu. Bukan apa tanganmu itu Purbasari. Bagaimana jika
Kau memang sangat baik, Putri Purbasari. Setelah kejahatan yang aku lakukan padamu, kau pantas menjadi ratu di kerajaan ini. Maafkan aku. Istana begitu gemerlap hari itu. Penobatan Purbasari sebagai ratu baru berlangsung meriah namun hikmah. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Guru Minda. Mereka memerintah kerajaan Pasir Putih Batang dan kerajaan Cupu Mandala Ayu bersama-sama. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh merendahkan orang lain karena itu adalah ciri dari orang sombong. Kita semua diciptakan sama dan saling membutuhkan. Maka alangkah indahnya jika kita bisa membuat sebuah ikatan yang baik tanpa saling merendahkan. Demikianlah pementasan drama Lutung Kasarung dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.